Aha, stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? No, not Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Terima kasih. Terkait dengan progres pengadaan jasa, kita saat ini sedang proses lelang sudah 5,7 triliun. Kemudian prediksi, kalau maju lagi, prediksi kegiatan pelelangan. Jangka waktu yang tersedia tinggal untuk kontrak tinggal 21 hari. Yang bisa dijalankan adalah pengadaan barang kurang dari 5 miliar, pengadaan jasa lainnya ini seperti event organisasi yang waktunya cuma 1 minggu dan sebagainya. Tidak bisa untuk pekerjaan konstruksi ataupun jasa konsultasi. Jadi sudah nggak ada lagi jasa konstruksi dan konsultasi. Ya, ini kita nggak sempat hapus. Ini maksud saya Kominfo keluarkan berita Jakarta ini. Jadi sebelum ketok palu menteri, kita mesti ngomongin. Akibat keterlambatan ini sekarang perubahan itu nggak bisa ini lagi. Harus ngomong Pak Heru juga Pak Heru. Yang saya terus ngomong di koran, selalu lebay ini. Ya. Ini prediksi. Saya harus ngomong. Jadi berita Jakarta wawancara Pak Bles, wawancara Pak Heru untuk ngomongin ini. Akibat keterlambatan putusan pingpong karena pingpong sini Mendagri itu. Terus berapa triliun tidak ada serap. Ini jadwal kita yang 21 hari dari tanggal 26 Oktober hari ini sampai nanti kontrak pelaksanaan kontrak itu tanggal 3 November sampai bulan pelaksanaan pelelangan dari 3 November sampai 20 November. Nah ini untuk yang kesiapan untuk pelaksanaan pelelangan November dan Desember untuk yang 2016 ini masih ya ini Pak yang perlu matriks koordinasi. Jadi SK PAKPA kemudian dengan SK penetapan mendahului tahun anggaran lagi. Nah kontrak payung yang sudah terjadi saat ini Pak, kita mendahului RUP Pak, bukan mendahului lagi RKA. Itu untuk kegiatan-kegiatan yang ini payung hukumnya adalah Perpres 4 pasal 73. Jadi boleh kegiatan yang tidak menunggu ketok palu Pak, yaitu makan minum misalnya contohnya. Tetapi kami juga tidak menutup kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan yang kompleks misalnya dan besar, misalnya tadi LPTRA, bisa RUP ke kita gitu Pak, supaya kita konsolidasi. Termasuk juga dengan pengadaan mobilnya dinas kesehatan, dinas kebersihan. Kalau jumlahnya perlu banyak, kita bisa menegosiasikan dulu dari sekarang dengan para distributornya, sehingga mereka mempersiapkan. Yang penting ada kebutuhan dan jadwal, karena mereka yang penting butuhnya gitu Pak, berapa jumlahnya, berapa jadwalnya. Kemudian untuk juga kita akan melakukan sistem lelang cepat. Jadi tadi dengan KII. Jadi kita juga harus mensosialisasi karena lelang cepat menggunakan versi 4 nanti Kominfo. Lelang cepat itu cukup 3 hari lelangnya. Enggak, yang penting transparan aja, masuk buka mesti jelas supaya orang dulu lelang kita tuh siapa? Ini nanti kalau lelang kita itu nggak transparan, putusinnya nggak transparan. Itu mesti jelas. Tahapannya itu loh harus dibuka Pak. Ini nggak boleh alasan, ini nggak boleh buka rahasia negara apaan? Semua satuan bisa dibuka dari awal. Kenapa ada rahasia? Kalau saya tahu lebih terperinci, kira-kira saya berani hantam harga lebih rendah nggak? Pasti. Justru kurang aja kalau Anda nggak mau buka, Pak Yusuf yang dekat sama Anda bisa lebih murah dari saya. Karena saya nggak ngerti ini dalamnya apa ya. Sekarang saya tanya, yang IBAJT sudah terperinci nggak semua ke bawah? Sudah. Nah kenapa Anda nggak mau buka? Rahasia negara. Enggak dong, justru kamu makin dibuka habis, lu cakar-cakaran situ. Nah saya mau minta terbuka semua, buka habis.
sampai satuan ke bawah paling kecil. Jadi semua orang bisa pelajari semua, nggak perlu lagi konsultan orang dalam. Selama itu baik konsultan orang dalam tuh ngomong di dalam. Saya tidak buka habis ini, catat di rapim ini. Terus waktu prosesnya pun semua orang lihat Pak. Jadi Pak Yusuf prototin ini sama inspektorat. Ini waktu buka pun jelas harganya kenapa. Jadi orang kalau kalah jelas. Kadang kita udah lihat polisi datang. Jadi semua tahu kenapa saya kalah. Kalau dia mau ngotot tuh gak usah ngomong lalu, ngoceh di sana lu. Kalau sekarang orang protes, karena memang kita ada unsur, ada nggak buka Pak. Buka habis Pak. Dulu saya tanya alasan, oh ini rahasia dokumen. Apa yang rahasia? Apa yang rahasia gitu loh lelang gitu. Jadi Pak habis biar menjelaskan, oh itu masih rahasianya gimana? Rahasianya apa coba? Jadi sebenarnya izin banyak sekali OE itu sebenarnya terbuka Pak, total terbuka, nggak ada yang ditutupin di situ. Nah kadang-kadang cuman seperti yang tertutup itu cuma diproses pada saat itu. Jadi sebenarnya mereka melihat dari e-budgeting udah terbuka Pak. Kan mereka bisa buka, budgeting kan terbuka. Mereka sudah tahu, udah bahwa ini. Sekarang pertanyaan saya, kenapa ada proses yang mau ditutup kalau angkanya benar? Kayak main bola, wasit pakai tertutup nggak untuk putusin kasih penalti nggak penalti gitu? Saya mau tanya. Makanya saya tanya, dulu saya udah ngomong berapa kali kan, minta buka, nggak dibuka. Saya ke Solo nggak dibuka. Maksudnya kenapa prosesnya nggak berani dibuka? Yang nggak boleh kan kalau orang yang lain belum masukin, lu buka punya dia tukar, kan waktunya sama. Nah saya yakin orang nggak berantem kok kalau kita jujur kok. Justru yang berantemnya karena proses menuntut pemenangnya Anda tertutup. Betul kan Pak? Harusnya dibuka. Ya kenapa tahu kamu menang? Jelas, semua orang bisa lihat. Itu dilaporin ICW. Dia bilang e-procurement kita itu nipu. Jadi DKI punya procurement, itu e-procurement itu bohong. Bohong. Ada niat nipu. Nah sekarang saya nggak mau. Saya mau semua buka habis. Ya, karena soal waktu nyetor bukanya itu aja ya. Harus buka. Kenapa nggak prosesnya? Nah kenapa dulu prosesnya nggak boleh dibuka? Kasih tahu saya kenapa? Izin Pak, kalau terkait aplikasi, semua Pemda ikut aplikasinya NKPP Pak. Terkait OE terbuka, sebenarnya kan di-upload Pak. Semua orang tahu. Cuman yang di-upload di OE itu masalahnya masih totalnya. Dan detailnya, ini perlu kesepakatan Pak. Karena di Capresnya amanatkannya itu Pak. Jadi kalau teman-teman ULP membuka OE PPK, otomatis dibuka Pak. Jadi tinggal bertahan di ULP Pak masalahnya. Karena kalau dari segi Perpresnya emang OE itu tertutup secara detail. Sekarang saya tanya, kalau itu dibuka, apakah akan merugikan negara? Enggak kan? Justru Perpres itu ada oknum yang nyusupin, presiden gak ngerti bikin Perpres kayak gitu kalau kata saya mah. Kalau ngomong jujur nih, kalau kita ngomong jujur nih, lebih baik terbuka atau tertutup? Kalau supaya untuk keadilan terbuka. Sekarang Anda berlindung di Perpres yang tertutup kan? Sistemnya Pak. Makanya artinya apa? Yang nyusun Perpres ini memang bajingan dulunya, nanti mau gila. Sederhana aja. Jadi saya udah ngerti lah cara curi di Republik ini gitu. Cari pembenaran untuk bisa mencuri. Makanya saya tanya, saudara saya nggak ngerti, saya masih tanya. Kalau untuk keadilan, untuk supaya harga murah, mutu baik, yang menang orang bagus, terbuka atau tertutup? Semua terbuka dong. Nah kenapa Anda tertutup hari ini? Karena ada Perpres. Betul nggak? Enggak, makanya kenapa dia Perpres dan nggak boleh buka? Di aturan terbuka totalnya Pak ya, nilai total. Saya nggak mau, saya mau semua dibuka habis. Sampai orang bisa lihat ini barang apa nih, berantem ini jelas ini. Kalau dulu belum ada e-budgeting, makanya saya bilang saya ini petarung yang saya ikutin bapak-bapak loh.
Dulu kenapa nggak bisa buka kan? Saya bilang, waktu itu masih hidup. Aduh, Pak Wes meninggal itu. Sulit. Ini atur ya. Aduh Pak Dianta, ngomong nggak bisa. Kenapa nggak bisa buka? Memang kita lelang itu nggak ada satuan Pak, gelondongan dulu. Alasannya begitu. Kita sembunyi nggak, sering-sering waktu nyusun anggaran kan kita mau di depan. Kenapa nggak bisa lelang bisa apa? Karena memang gelondongan semua. Udah ketok palu baru nyusun. Ya orang paling pintar juga butuh 5 bulan pengadaan. Jadi semua tuh nggak ada. Terus Pak Jokowi minta. Itu minta yang tahun lalu. Itu bukuin sini kan ya. Wah minta, saya juga minta. Saya pusing itu saya datang masuk Pak Jokowi. Bapak ngerti gak tuh Pak? Ini ketak-ketak mereka aja kita pura-pura aja. Terus mau gimana lihat ini gimana? Itu bagaimana PU itu baca juga pusing saya. Udah kayak baca prospektus saham aja, mendingan mau main saham. Kalau udah mau baca gitu banyak. Wah tebal gitu. Mari kita bikin e-budgeting supaya gampang. Nah saya pikir kalau e-budgeting udah siap, dia bebas, ini lelang nggak ada alasan Pak. Ya ini tolong ya inspektorat ya, kalau mereka nggak mau buka, berarti kita lebih baik nggak ada pengadaan. Main, ada niat main. Buka Pak, saya bingung Pak Bles, itu pintar. Bukannya bantu buka supaya semua terbuka. Saya keberatan apa lagi? Jadi saya rapi itu putusin tertinggi nih. Saya mau tahu nih apa lagi keberatannya. Prosesnya nggak mau dibuka, alasannya apa? Izin Pak. Jadi dengan SPSE yang baru ini Pak, justru kita buat terbuka. Artinya semua sudah pasti. Cuma tinggal nanti penyedianya dia masuk ke dalam sistem sikap. Artinya penyedia sudah duluan, tidak ada prakualifikasi lagi di belakang. Yang gini Pak, Bapak lebih pintar dari saya nggak mau tahu. Saya cuma pengen ini adil, semua dibuka sampai habis sampai telanjang bulat. Telanjang bulat, semua proses telanjang bulat nggak ada rahasia kita. Kalau ada yang disembunyikan, berarti orang Bapak main. Berarti tidak kena hukum. Mau perpres, mau undang-undang apapun, bagi saya, misalnya contoh ya, ini dibuka kalau ada asas keadilan, menguntungkan semua pihak. Terus ada undang-undang atau perda yang mengatur ini tidak boleh dibuka. Saya anggap ini undang-undang perda yang salah. Saya mau kemanapun saya pertahankan. Kebijakan saya membuat lebih baik, lebih tidak korupsi, kenapa salah? Saya masih ada undang-undang lebih tinggi daripada tetap MPR yang belum dicabut untuk menghapus KKN. Itu semua undang-undang salah. Kalau mau hierarki undang-undang gitu loh, nggak ada alasan. Tapi cuma permen, perbuk, perpres itu alasan. Karena kenapa saya nggak marah teman-teman? Tahun ini punya lelang tuh semua tuh dibuat. Pak Ika masih ada saya minta buka di sini. Saya udah ngomong loh minta buka, nggak dilakuin. Nah saya biarin lagi maunya apa gitu. Ya kan? Jadi saya nggak suka gitu Pak Pres. Saya orangnya, saya suka ribut orangnya teman. Saya nggak suka mau ngadalin saya gitu. Begitu saya udah stuck, oh iya Pak, saya maunya gitu Pak. Saya nggak suka. Pak Pres sudah 2 kali loh gitu sama saya. Soal blacklist sama ini loh. Saya nggak suka kalau gituin saya. Saya selalu bilang kampung saya itu kalau pintar ngajar saya. Kalau Anda bodoh, nurut sama saya. Jadi jangan udah bodoh karena mau nurut, pintar nggak mau ngajar. Tapi mau tricky sama saya nggak suka. Saya udah ulang berkali-kali, bukan saya sombong. Saya bukan orang yang terlalu bodoh, saya bilang. Walaupun saya tidak menguasai ilmu lelang, ilmu macam-macam, saya begitu baca, kalau saya tidak idiot, saya ngerti nggak? Pak Bres mulai bangga jadi asesor 13. Pak Bres kira kalau saya ikut tes itu saya kalah sama Anda. Belum tentu Pak. Saya dari kecil makan dengan baik, saya kasih tahu Bapak. Kalau masih nggak ngerti saya main marah gitu. Saya jelasin dari lahir itu udah makan dengan gizi yang baik, dilatih dengan baik. Ya ngomong jujur aja. Kecil saya udah pakai sepatu kicker, makan buah mewah-mewah. Saya orang kaya di kampung. Yang kaya yang royal makan.
Makanya kita gizi baik. Saya bisa belajar ilmu kalian semua. Saya belajar satu buku, saya pelajari, saya langsung kuasai kok. Makanya jangan lagi ngeles-ngeles bohongin saya gitu loh. Betul, saya minta di semuanya. Saya terang-terangan, kita rapin, saya terang-terangan, saya nggak suka. Nah kalau udah saya sekat berbeda, oh saya maunya sini kok Pak. Saya cuma minta sini ya sini udah. Jangan bilang, oh saya mau lebih tinggi, sama kayak dosen yang blacklist. Pak Blake jawab orang saya nggak bisa. Jelas ada bukti kok. Begitu saya kejar, bilang mau minta RKPP. RKPP itu tergantung Anda, kami terbatas. Jadi jangan selalu berlindung di undang-undang, berlindung peraturan lebih atas. Saya ini tukang dabrak peraturan. Saya mau tabrak semua peraturan selama untuk memenuhi kepala, perut, dan dompet keluarga. Dan tanpa curi uang. Saya akan tabrak semua aturan. Karena aturan buatan manusia. Yang nggak boleh ditabrak itu cuma firman Tuhan. Kitab suci saya nggak berani. Saya juga nggak tahu bener apa enggak tuh kitab suci. Saya percaya, ayo udah. Kalau bener repot, kalau neraka gimana? Kita nggak ada persiapan. Udah aku telannya percaya. Tapi kalau semua peraturan oke. Ini nggak bisa. Dia sudah minta baik buka. Prosesnya semua. Izin Pak. Kalau sistem Pak itu kan di-upload sama ULP, itu terbuka saja. Cuman prosesnya, ya di OE juga SKPD sudah menyerahkan Pak. Bahkan sekarang yang lagi bingung juga saya, kenapa juga PA itu harus mengetahui di OE Pak. Kita juga layanin Pak. Jadi detil OE yang ada di ULP udah detil banget Pak. Cuman masalahnya alasan pasti di ULP kenapa gelondongan? Itu saja Pak. Jadi sebenarnya dokumen dari SKPD sudah terbuka Pak. Sekarang gini aja lah, ini banyak SKPD. Pengalaman kita ngomong deh, Pak ngomong. Kita tanya sedikit apa SKPD punya pengalaman apa? Enggak, maksudnya gitu Pak. Pendapat saya benar nggak punya SKPD? Untuk buka seperti itu, prosesnya semua. Nah kenapa nggak mau gitu? Kenapa masih tidak bisa atur? Jadi kita mau menghindari kemungkinan orang main gitu di dalam. Kan kita masih mau lelang lagi, ini banyak nih. Udah ada lelang, udah jalan. Saya mau buka semua. Ini tolong TGOP awasin. SKPD ada keluhan-keluhan, ada permainan gitu, kita nggak mau lagi diparakin ini. Orang bapak tuh banyak uang marak itu Pak dulu Pak. Saya tahu dari zamannya Pak Sony itu semua. Kalau yang nggak bisa proses, dimainin. Kalau mereka nggak ngerti ya diajarin dong SKPD, kan kira-kira gitu kan. Bukan ditolak, yang mau deal baru diaturin semua. Kalau kayak begini, rezekinya numpuk ke bapak. Jadi kan kita bagi semua nih. Bagi semua, seolah-olah semua itu bermain sendiri, rugi. 38.000 kirim ke rekening kooperasinya, bisa nggak Pak? Pol PP semua. Bisa. Kalau dia tabungannya bukan Bank DKI gimana? Silakan bank yang lain, Anda langsung ke Peron. Bank DKI punya kita Pak. Ingat ya, Bank DKI itu punya kita. Kalau Anda tulis untuk transfer, nama-nama rekening dari transfer, nanti biaya transfer dipotong punya siapa? Potong dari mereka. Gimana caranya supaya jangan ada potong? Buka rekening di Bank DKI. Apa insentif kita kasih TNI Polri kalau buka bank di DKI? Anda naik bus Transjakarta gratis. Kurang apa lagi? Ya sekarang ada nggak alasan mesti tarik uang kontan gitu banyak? Nggak ada. Nggak ada dong alasannya. Tinggal transfer kan. Nah sekarang yang alasan itu nggak Bapak Heru? Yang penataan kota yang alasan tidak mau. Karena sekarang saya, makanya ini pancingan jebakan Depan muncul nih. Dia bikin surat, dia mengadu, kasih perincian. Dia bongkar satu bangunan tuh, pasukan semua tuh butuh 35 juta. Mati ya. Kita kalau 35 juta dibuat lamsam, 1000 bangunan, 35 M. Gila DKI. Terus apa perinciannya? Sewa truk juga per jam 1,5 juta. Sewa keren juga per jam. Ada polisi, tentara, ada ini macam-macam. Dia kasih saya perincian. Semalam saya antara ngantuk-ngantuk udah semalam. Lembur saya semalam. Disposisi saya baca nih. Gendeng ini. 35 juta. Tiap kali bongkar. Mana perlu? Sekarang saya mau tanya Pak Wali, kalau kita cuma bongkar bangunan orang, perlu bayar nggak kira-kira kalau orang yang nggak melakukan perlawanan?
suruh dia sendiri atau minjem eskavatornya si kebersihan atau PU yang lewat pakai trailer, terus dorong nggak roboh tuh rumah. Kan kita bukan ngambil tanah kan, perlu nggak kita bongkar rumah orang dirapiin sampai jadi tanah lagi, perlu nggak? Nggak kan? Ya kalau nggak pakai eskavator, pok, pukul sekali. Ngapain bersih-bersihin? Kalau nggak bisa pok, ini aja puk, tendang. Perlu nggak bayar gitu mahal? Kalau cuma robohin rumah orang yang salah melanggar SP1, SP2, SP3, perlu nggak keluarin duit sampai puluhan miliar, ratusan miliar untuk bongkar rumah? Nah ini juga bagian rezeki yang harus kita kunci. Pinjam aja alat berat PU punya DKI bukan? Punya kan? Kebersihan juga punya DKI kan? Boleh nggak saya minjem? Ya udah saya mau pinjam, bongkar. Kan dulu P2B itu ada punya eskavator. Dia juga punya. Ya sekarang model-model PU Pak lebih suka sewa bos. Kalau sewa ada kickback. Makanya sewa juga nggak mau transfer, maunya pegang gelondongan. Nanti ada yang sewa, nggak sewa dia nggak tahu sewa. Minjem punya kita pun dihitung sewa, duitnya kan masuk kantong. Coba kalau ditransfer ke rekening bank yang sewa, harus kena pajak, kena apa, bisa nggak kita telusuri duitnya? Bisa. Itu masalah kita. Itu nggak bisa tuh Pak. Dia sekarang Pak Heru juga ngeluh nggak bisa tarik uang gitu banyak. Makanya saya mau tahu. Jadi siapa yang ngeluh dikasih tarik 2,5 juta masih ngeluh? Nggak ada yang ngeluh kok. Kenapa mesti tarik uang kontak? Polisi tentara ya begitu aturan mainnya Pak. Kalau nggak mau ya sudah. Kita hibah itu aja kan, kan dia wajib bantu kita. Jangan udah kita bantu dia 150M Pak Heru. Ke polisi kan dia udah pasukan semua berapa uang makan semua diperinci nih. Nanti kita juga masih kasih lagi, nggak bisa. Nah, jadi kalau mau makan duit kita hibah aja udah. Lu pegang situ deh, tanggung jawab situ deh. Tuh BPK periksa polisi juga pasti selalu WTP. Betul Pak? BPK pasti WTP dia kan? Pasti WTP. Kita yang belum tentu WTP. Bisa disclaimer kita. Kalau IPA periksanya nggak pernah kesana Pak, ke BPK aja langsung. Nggak pernah kesana. Ini kemarin BPK pernah. Saya juga pernah diperiksa mereka juga kok. Gara-gara uang gaji Muspida kan. Balikin, kalau saya bupati. Iya Pak. Lu aja lagi. Jangan gua. Bisa diatur supaya pemeriksaan itu. Pasti keluar. Ya, sehingga cukup ya. Ini Pak Bres, saya nggak mau lagi tuh Pak Bres. Terus gitu Pak Bres. Ada lahan di di depan sudut kita. 1,3. Beli. Kemudian kita ada sisa ada 83 kurang. Kita merencanakan Boleh nggak digabung-gabung duit beli tanah itu? Enggak, ini cukup. Jadi ada 3 sertifikat yang kita beli. Iya bagi-bagi. Pengguna yang jelas 2 sertifikat kita beli dulu, 1 sertifikat di Januari 2020. Bukan, 1 sertifikat pakai duit taman kek, pakai duit di Pak Heru gitu loh. Kan ada sisa duit semua, maksudnya beli dulu. Tahun depan naik lagi nanti harganya. Beli sekarang belum kerja. UMKM ada duit nggak? Nggak ada duit dibeli aja. Apa? Di perumahan Pak. Beli. masih ada dari Bupati Ancol. Beli semua. Siapa itu yang Jakarta Selatan Pak? Yang kita sudah cek. Pokoknya siapa ada mau jual tanah, Bapak yang beli kayak orang kaya aja Pak. Mesti apa? Perintahnya jelas. Perintah saya jelas kok. Pokoknya siapa mau jual tanah beli. Aduh, Pak Argun aku udah gak tahu. Aku kan semua mau jual situ Bapak kan beli aja situ. Asal sesuai aturan. Itu situ Babakan lebih hebat kita. Kita sudah ada perda yang mengatur luasnya kawasan itu. Jadi bukan pakai SK gubernur lagi, udah di dalam perda. Gila, nggak bisa beli.
Mama aku kadang pulang aku bilang apa? Aku yang gila apa yang gimana ya? Tapi aku tes, aku tiap tes ke dokter waras kok. Aku kasih lolos. Bingung aku gitu loh. Sudah aku pikir ada saraf aku konsen atau sudah lu masukin keluar lu cek semuanya. Semua saraf kotak gua lu cek deh bilang dokter. Gua takut apa ada yang putus, ada yang konflik apa gitu. Ini bingung, terus kok ini kok. Dokter telepon, aman kok Pak, beres semua Pak. Bingung. Nggak ada yang melepas kabarnya katanya. Ini bingung itu, apa yang susah? Apalagi kurangnya, paling penakut ini. Kami ini dari untuk yakin untuk keluarga miskin sudah kami anggarkan. Ada permintaan Pak sampai dengan seluruh warga Jakarta untuk kain kafannya, ramuannya semua dianggarkan gitu Pak. Apa itu penting? Nggak usah. Kita kalau kayak begitu repot nanti. Semua pada demen mati, repot kita. Jadi, mati itu agak dipesus sedikit, tapi jangan terlalu susah. Kalau di Jakarta suka ini motong-motong kan, tombok penyalitnya nggak? Iya. Kita semuanya menuju kematian. Kalau nyalip gua duluan silakan deh. Karena ada pemasok kain kapan Pak. Kayaknya ada pokir-pokir pemasuk kain kafan. Udah itu nggak usah pura-pura nggak tahu, ibu udah tahu jawabannya. Mohon maaf ya, nggak ada pokir-pokir lagi. Langsung gituin aja udah. Pokir. Duit orang mati pun mau diurusin. Ya, makasih ya.